Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Oktaviani akan membahas tentang simbiosis dari modul 1 mata kuliah praktikum IPA DSJ. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme yang ada di lingkungan sekitar. Yuk kita mulai mengamati lingkungan sekitar. Pada hari pertama, pengamatan dilakukan di lingkungan sekitar rumah dan menjelajahi jalan yang ada di perkampungan. Selain itu, ketika menemukan contoh dari simbiosis, dilakukan dokumentasi. Pada pengamatan yang selanjutnya, kita juga mendengarkan suara di lingkungan sekitar. Ketika bisa mendokumentasikan hasil pengamatan, maka selalu berusaha untuk didokumentasikan. Pada proses pengamatan, selalu amati dan catat hasil dari pengamatan. Hasil pengamatan pada simbiosis parasitisme. Yang pertama yaitu tali putri pada pohon widara, yang kedua nyamuk pada manusia, yang ketiga kutu pada kucing yang menyebabkan skabies, yang keempat benalu pada pohon jambu air, yang kelima ulat daun yang memakan daun tanaman, dan yang keenam lalat pada buah. Selanjutnya yang ketujuh tikus yang memakan padi petani, 8 cacing hati pada sapi, 9 kutu di kepala manusia, 10 cacing kremi pada manusia, dan yang ke-11 alang-alang pada tumbuhan sekitarnya. Kesimpulan simbiosis parasitisme. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa simbiosis parasitisme adalah hubungan antar organisme di mana satu pihak atau yang disebut parasit mendapatkan keuntungan dengan cara hidup di tubuh atau menempel pada organisme lain atau yang disebut inang dan merugikan inangnya. Simbiosis parasitisme dapat terjadi antara hewan dengan hewan, tumbuhan dengan hewan, atau tumbuhan dengan tumbuhan. Dampak simbiosis parasitisme bagi inang dapat berupa penyakit, kerusakan organ, hingga kematian. Hasil pengamatan simbiosis komensalisme. 1. Anggrek pada pohon mangga. 2. Burung yang tinggal di pohon berkayu. 3. Semut yang tinggal di pohon. 4. Burung hantu yang tinggal di pohon berkayu. 5. Tanaman sirih dengan inangnya. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi yang menguntungkan satu pihak, tetapi satu pihak lagi tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Ciri-ciri utama simbiosis komensalisme. Yang pertama, pihak yang disebut komensal mendapatkan keuntungan seperti makanan, tempat tinggal, atau dukungan dari pihak lain. 2. Pihak yang disebut inang tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian dari interaksi tersebut. 3. Simbiosis komensalisme tidak wajib untuk kelangsungan hidup kedua pihak. Hasil pengamatan untuk simbiosis mutualisme. Yang pertama, tumbuhan dengan cacing tanah. Yang kedua, kupu-kupu dengan bunga. Yang ketiga, lebah dengan bunga. Yang keempat, manusia dengan bakteri usus. Yang kelima, pohon dengan jamur. Dan yang keenam, manusia dengan tumbuhan. Simbiosis mutualisme adalah hubungan simbiosis yang saling menguntungkan antara dua organisme. Hubungan ini ditandai dengan adanya interaksi yang positif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.
Simbiosis mutualisme memiliki berbagai manfaat, seperti meningkatkan pertumbuhan organisme, membantu penyerapan nutrisi, dan melindungi organisme dari predator. Simbiosis mutualisme berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kesimpulan, simbiosis adalah interaksi jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda, di mana mereka hidup bersama dalam suatu hubungan yang saling mempengaruhi. Hubungan ini bisa saling menguntungkan, merugikan, atau tidak memberikan pengaruh apapun kepada salah satu pihaknya.